Kabar gembira untuk para orang tua atau wali yang memiliki anak sekolah, mulai jenjang SD atau MI hingga SMA atau SMK. Nah, karena ada 3 bantuan yang cair lagi di bulan Desember ini untuk bantuan sekolahnya. Nah, kira-kira ketiga bantuan tersebut apa saja ya? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan kabar gembira lagi untuk Sobat YouTube semua, khusus untuk para orang tua atau wali yang memiliki anak sekolah, mulai jenjang sekolah dasar atau MI atau sederajat, hingga SMA, SMK, atau madrasah alias sederajat. Nah, karena ada bantuan yang cair lagi di bulan Desember ini untuk para orang tua atau wali atau siswa atau peserta didik yang sedang melangsungkan sekolahnya. Nah, kira-kira ketiga bantuan tersebut apa saja? Apakah mungkin Anda sudah mendapatkannya di bulan Desember ini? Atau mungkin belum dan akan mendapatkannya? Nah, kira-kira apa saja kriteria penerimanya untuk ketiga bantuan dari sekolah tersebut? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, di akhir tahun 2022 ini banyak sekali bantuan sosial atau bantuan dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat Indonesia. Ada berbagai jenis bantuan dari Kementerian Sosial, ada dari Kementerian Desa, ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun ada. Nah, selain itu juga mungkin ada bantuan-bantuan sosial dari pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing, itu tergantung dari kebijakan daerahnya ya. Nah, Sobat YouTube, di dalam video ini saya akan membahas terkait mengenai bantuan untuk biaya pendidikan anak sekolah. Nah, di bulan Desember ini saya merangkum setidaknya ada 3 bantuan dari pemerintah yang dalam hal bantuan ini bisa digunakan untuk biaya pendidikan anak sekolahnya. Nah, selain yang saat ini bulan Desember ini, mungkin ada dari kementerian yang lainnya, ada bantuan yang lainnya seperti yang sedang berlangsung, kayak bantuan untuk BLT BBM, kemudian bantuan sembako, itu dari Kementerian Sosial yang disalurkan lewat pos. Nah, untuk ketiga bantuan ini yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak sekolahnya, ini nanti juga akan saya jelaskan lewat mana bantuan ini dicairkan dan siapa saja kriteria penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Nah, mungkinkah para KPM PKH atau KPM BPNT juga berhak mendapatkan bantuan tersebut? Jawabannya adalah ya. Jadi ada salah satu atau beberapa bantuan yang memang berhak didapatkan oleh para KPM PKH atau KPM BPNT yang mempunyai anak sekolah mulai jenjang SD atau MI, kemudian SMP atau MTS hingga SMA, SMK atau madrasah aliyah. Nah, kira-kira ketiga bantuan tersebut apa saja ya yang masih cair hingga bulan Desember atau akhir tahun di tahun 2022 ini. Maaf ya, agak flu, agak batuk ini. Nah, yang pertama adalah bantuan program Indonesia Pintar. Nah, ini ya. Jadi yang mendapatkan bantuan PIP untuk tahun 2022 ini
hanyalah yang cair di bulan Desember ini hanyalah bagi para siswa atau peserta didik mulai jenjang SD hingga SMA atau SMK sederajat. Ini yang belum cair bantuan PIP-nya di tahun 2022. Dan yang pasti yang cair di bulan Desember ini adalah peserta didik yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan penerima atau pemberian bantuan PIP tahun 2022. Atau di bulan sebelumnya ini sudah ditetapkan sebagai peserta calon penerima atau kalau kalau yang sudah cair itu biasanya SK-nya SK pemberian ya. Kalau yang belum cair itu biasanya masuk SK nominasi. Nah, di bulan sebelumnya itu biasanya masuk SK nominasi, dan yang harus dilakukan kalau masuk SK nominasi namanya ini artinya harus aktivasi rekening di bank penyalurnya masing-masing. Kalau SD dan SMP itu biasanya di bank BRI. Kalau SMA, SMK sederajat itu biasanya di bank BNI. Nah, ini nanti biasanya ada panduan dari pihak sekolahnya masing-masing. Jadi itu ya untuk PIP. Dan bantuan PIP yang didapatkan ini kan berbeda setiap jenjangnya. Untuk jenjang SD sederajat itu Rp450.000 per tahun. Kemudian SMP Rp750.000 per tahun, SMA atau SMK Rp1.000.000 per tahun. Jadi itu ya. Dan yang sudah cair bantuannya di tahun 2022 untuk bantuan PIP, yang nggak usah berharap cair lagi di bulan Desember ini. Ini hanya khusus untuk para peserta didik yang belum cair PIP di tahun 2022. Dan yang jadi prioritas adalah ya anak-anak dari KPM PKH dan KPM BPNT karena mereka masuk dalam data DTKS. Ini yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan PIP. Nah, kemudian bantuan yang kedua adalah KJP Plus. Nah, KJP ini adalah Kartu Jakarta Pintar. Nah, ini khusus para anak-anak sekolah yang berdomisili ber-KTP di wilayah DKI Jakarta. Nah, ini penyalurannya itu melalui Bank DKI Jakarta ya. Nah, KJP Plus ini di bulan Desember tahun 2022 ini disalurkan untuk tahap 2 kepada 803.121 siswa. Nah, ini mulai 11 November kemarin sudah mulai disalurkan secara bertahap hingga di bulan Desember ini. Bantuan yang didapatkan untuk anak SD atau MI itu adalah totalnya 250.000. Ada mungkin tambahan SPP untuk 6 bulan 130.000 per bulan untuk swasta ya. Nah, kemudian SMP atau MTS dapatnya totalnya 300.000, SMA atau madrasah aliyah Rp420.000, dan juga yang sedang melakukan kegiatan atau sekolah di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, itu dapatnya Rp300.000. Nah, kemudian bantuan untuk para orang tua atau wali yang punya anak sekolah, ini khususnya. Nah, ini adalah bantuan PKH tahap 4. Nah, ini memang bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tapi ini dari Kementerian Sosial, khusus bagi orang tua atau wali yang memiliki komponen anak sekolah SD hingga SMA yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH tahap 4. Nah, karena untuk bantuannya itu ya kalau punya komponen anak sekolah, ya biayanya untuk bantuan PKH-nya itu untuk anak sekolahnya. Misal anak SD 1 itu Rp225.000 per tahap. Nah, berarti ya uang itu harus digunakan untuk biaya pendidikan anaknya. Kalau untuk anak SMP Rp375.000 per tahap. SMA itu adalah Rp500.000 per tahap. Nah, kalau punya 2 anak SD ya tinggal dikalikan 2. Nah, ini kalau nggak salah hitungannya maksimal ya masih 2 ya untuk setiap jenjangnya. Dan yang jelas jika anaknya yang sekolah tadi itu ingin apa ya, bantuannya itu terdeteksi untuk diberikan bantuan walaupun sudah ditetapkan sebagai KPM atau peserta PKH yang menerima di tahap 4 ini, namun anak sekolahnya ini wajib untuk terinput secara benar datanya di Dapodik pihak sekolah.
Jadi sekarang langsung terhubung ya antara DTKS, Dukcapil dengan di Dapodik. Nah, dan juga NIK anaknya ini harus aktif juga di data Dukcapil. Nah, biar apa? Biar terbaca anaknya yang sekolah ini masuk dalam komponen PKH, sehingga bantuan yang diterima jumlahnya itu sesuai dengan komponennya. Jadi itu ya ketiga bantuan untuk orang tua atau wali yang memiliki anak sekolah, dan bantuannya tersebut bisa digunakan untuk pendidikan atau biaya sekolah anaknya. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.